Haleluya. Sedang dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Di rumah kita masing-masing sama-sama bilang sama saya ada untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya ada untuk menjadi penyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Sedang dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Karena kita percaya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan selalu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kita. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita. Yes, kita ada untuk menyembah Tuhan Yesus. Itulah tujuan kita diciptakan ya. Hari ini kita ada dalam Ulangan pasal 9. Ulangan pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-29, ayat terakhir dari Ulangan pasal 9 ya. Dalam Ulangan pasal 9 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-29. Perhatikan. Ingatlah, apa dikatakan? Jangan lupa. Sama-sama bilang sama saya harus ingat dan gak boleh lupa. Sama-sama bilang sama saya harus ingat dan gak boleh lupa. Apa yang harus kita ingat dan apa yang gak boleh kita lupa? Lihat. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, tempat di mana pada saat itu Musa menyampaikan firman ini, kamu apa? Menentang Tuhan. Itu sebabnya kemarin dalam pembacaan ayat sebelumnya di ayat yang ke pertama sampai dengan ayat yang ke-6 sudah dikasih dalam Tuhan Musa ingatkan. Ya, melalui Musa Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel bukan karena jasa-jasamu. Karena engkau adalah orang-orang yang kata Tuhan memang menentang Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan bilang sama Musa untuk disampaikan, ingat jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu besar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu apa? Menentang Tuhan. Nanti kita akan belajar sama-sama lebih lanjut. Ayat 8. Di Horeb kamu membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan, air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api. Pada hari perkumpulan, sesudah lewat ayat 11, sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, bangun, turun dengan segera dari sini, sebab bangsa kamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memudahkan mereka dan menghapus mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku lalu turun dari gunung yang sedang menyala dengan kedua loh perjanjian di kedua tangan. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ayat 17. Maka ku pegang kuat-kuat kedua loh itu, ku lemparkan dari kedua tangan, ku pecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan. 40 hari 40 malam lamanya seperti yang pertama kali roti tidak kumakan, air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Ayat 19.
Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau menggunakan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun, Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, ku ambil, ku bakar, ku hancurkan, ku giling baik-baik sampai halus, menjadi abu, lalu abunya ku lempar dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Perhatikan yang dua-dua. Juga di Tabera, di Masa, di Kibrotawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Jadi dari tempat demi tempat itu yang dilakukan bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, selalu tidak mau mendengarkan Tuhan. Ya, ayat 23. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, maju di bukti negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepada yang tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Jadi Musa punya pengalaman dengan bangsa Israel ini, bahwa memang bangsa ini adalah bangsa yang menentang Tuhan. Sejak pertama kali mereka mengenal bangsa Israel sampai membawa keluar dari Mesir, sampai sekarang, kata Musa pada saat itu. Maka 25, aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Musa minta kasih karunia Tuhan bagi bangsa Israel. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan, jangan musnahkan umat milikku sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jangan perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikan dosanya. Supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikan kepada mereka, dan sebab benci kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Ayat 9 terakhir. Bukankah mereka ini umat milikmu sendiri, yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang teracun? Saudara dikasih dalam Tuhan. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, bangsa yang memberontak kepada Tuhan, bangsa yang menentang Tuhan. Itu sebabnya Musa mengingatkan bangsa Israel, jangan engkau lupakan, ya kan? Ayat yang pertama, ayat yang ke-7 tadi ya. Ingat dan jangan lupa. Jadi dari hal ini kita diajarkan untuk selalu belajar dari kegagalan kita masa lalu. Saudara, nggak ada orang yang nggak pernah jatuh, ya. Nggak ada manusia yang hebat sampai dia nggak bisa jatuh. Nggak ada manusia yang super sampai dia nggak pernah gagal dalam melakukan tentuan Tuhan. Itu sebabnya bagian kita adalah belajar dari kegagalan masa lalu. Apa ya yang membuat saya lalu gagal? Apa yang menyebabkan saya jatuh di hari kemarin? Belajar dari hal itu untuk memperbaiki diri. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada itu. Sama-sama bilang sama saya harus belajar dari masa lalu. Saya harus belajar dari kejatuhan masa lalu kita. Kita belajar. Karena setiap perjalanan hidup adalah sebuah pembelajaran. Apa yang kira-kira bisa membuat kita gagal dalam kita mengiring Tuhan? Belajar dari hal itu. Oh, dulu saya jatuh karena bermain judi. Oh, dulu saya jatuh karena pergaulan yang tidak baik. Oh, dulu saya jatuh karena seperti ini, karena seperti itu. Belajar dari pengalaman itu dan jangan lakukan lagi. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Oh, saya lemah di sini, saya kurang di sini. Jangan bermain di area itu lagi, saudara. Musa ingatkan kepada bangsa Israel, ingat, jangan lupa, dulu engkau membuat Tuhan gusar, dulu engkau membuat Tuhan marah, dulu engkau membuat Tuhan murka. Engkau adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Musa bilang, coba saudara perhatikan ayat yang pertama, kita ayat ke-7. Jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu, garis bawahi, menentang Tuhan. Ini adalah perilaku yang tidak bisa ditolerir. Menentang Tuhan. Makanya di ayat 24, coba saudara lihat. Musa ingatkan lagi di ayat 24. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu.
Jangan sampai kita jadi pribadi-pribadi yang menentang Tuhan. Musa ingatkan bagaimana dulu di ayat 23. Lihat di ayat 22. Lihat di Tabera, di masa Kibrotawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Ayat 23. Ketika Tuhan menyuruh kamu pergi ke Kades Barnea berfirman, maju, kuberikan negeri diberikan kepadamu, kamu menentang Tuhan. Kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal. Itu diingatkan masa lalunya oleh Musa. Dulu kamu seperti ini. Jangan lagi kamu lakukan hal ini. Maka itu ingat. Jangan lupakan perjalananmu ketika engkau jatuh. Jangan lupakan perjalananmu ketika engkau pernah gagal. Belajar dari pengalaman masa lalu. Kenapa saya bisa jatuh? Jangan lakukan lagi. Bagaimana hal itu bisa membuat saya gagal? Jangan bermain-main lagi di area seperti itu. Jangan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun berulang-ulang. Memang kau harus bangkit, tetapi kesalahan yang sama kau lakukan kembali, bodoh namanya. Kita udah tahu kegagalan kita di sini. Kita udah tahu kita gampang jatuh di sini. Ya jangan bermain-main di arah situ. Kan Tuhan kasih kita hikmah. Bagaimana saya bisa mencegah hal itu supaya saya tidak terjadi lagi. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, yang saya mau garis bawahi adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menentang Tuhan. Yang kita sudah tahu bahwa ini nggak baik, yang kita sudah tahu bahwa ini nggak boleh, tapi kita tetap menentang Tuhan. Jadi pertanyaan, kapan kita disebut sebagai orang-orang yang menentang Tuhan? Yang pertama, kita dapat dikatakan sebagai orang-orang yang menentang Tuhan ketika kita mulai meragukan Tuhan. Itu yang dilakukan bangsa Israel. Di ayat 22 dan 23, saudara lihat. Di tempat-tempat itu, iya kan? Tempat-tempat yang firman Tuhan katakan, di Tabera, di Masak, di Brotawa, bahkan ketika Tuhan suruh maju pergi dari Kades Barnea, kamu menentang Tuhan. Kapan dikatakan menentang Tuhan? Ketika kita mulai meragukan Tuhan. Tuhan udah kasih nih. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang melihat bagaimana Tuhan buat mujizat, saudara. Mereka melihat bagaimana Tuhan bela mereka di Mesir, membawa mereka keluar dari tangan Firaun. Dengan 10 tulang mereka lihat bagaimana keajaiban demi keajaiban dalam perjalanan mereka. Namun mereka masih tetap meragukan Tuhan. Saya berdoa sehingga setiap umat yang hari ini bergabung dalam doa pagi, mungkin kau di TikTok, Instagram, Facebook, ataupun Zoom, kita sudah punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Banyak dari kita melihat mujizat Tuhan. Karena itu jangan sampai kau tidak percaya lagi. Jangan sampai engkau meragukan Tuhan. Engkau mulai mencurigai Tuhan. Kalau Tuhan sanggup tolong saya, maka Tuhan kerjakan dong sekarang. Kita memaksa Tuhan. Sampai akhirnya kalau Tuhan belum buat mujizat, kita mulai meragukan. Jangan-jangan Tuhan nggak sanggup. Kan itu yang dilakukan bangsa Israel. Dalam perjalanan yang mereka lihat bagaimana Laut Merah, Laut Merah terbelah. Mereka lihat bagaimana dari batu terpancar air. Mereka lihat bagaimana setiap hari mana turun dalam hidup mereka. Mereka pikir pemeliharaan Tuhan itu. Sehingga akhirnya ketika Tuhan berjanji akan membawa mereka masuk ke tanah yang berlimpah sudah banyak, mereka ragu sama Tuhan. Apa iya bisa Tuhan? Bukankah itu yang sering kali ada di hati kita? Mana kedaulatan Tuhan? Kalau Tuhan itu baik, kenapa hal-hal ini menimpa hidup saya? Kenapa saya sudah berdoa, saya sudah puasa, suami saya belum diubahkan? Kenapa saya sudah doa, saya puasa, kenapa sakit penyakit saya belum disembuhkan? Mana kuasa Tuhan? Hei, bukan berarti kalau sampai hari ini doamu belum dijawab, maka Tuhan tidak punya kuasa. Dan kau mulai meragukan Tuhan. Engkau sedang menentang Tuhan. Hati-hati. Sekarang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, kapan kita disebut sebagai orang yang menentang Tuhan? Yang pertama, ketika kita mulai meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Engkau mulai mencurigai Tuhan. Haleluya. Bayangkan, kita mencurigai Tuhan. Tuhan sebenarnya mau nggak sih tolong kita? Tuhan sebenarnya bisa nggak sih ubahkan keluarga suami saya, mertua saya, istri saya? Tuhan bisa nggak sih merubah menantu saya? Tuhan bisa nggak sih ubah anak-anak saya? Sedang dikasih dalam Tuhan ada begitu banyak keraguan-raguan yang seringkali membuat kita ujung-ujung yang menentang Tuhan. Kita berpikir kita yang paling benar, kita yang berpikir Tuhan ini waktu kita yang terbaik. Jangan lupakan bahwa kita ini hamba. Kita bukan Tuhan yang bisa mengatur-ngatur pribadi hamba.
Kita ini manusia. Kitalah yang perlu diatur. Ketik di kolom komentar, saya yang perlu diatur, bukan saya yang mengatur Tuhan. Ya, kita yang perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan atur hidup saya. Tuhan tuntun langkah saya. Saya perlu tuntunan Tuhan. Saya perlu arahan jalan-jalan. Izinkan Tuhan berperkara dalam hidup. Jadi yang pertama, kapan kita dikatakan menentang Tuhan? Yang pertama, ketika kita mulai meragukan ya Tuhan. Ketika kita mulai meragukan Tuhan, ketika kita mulai mencurigai Tuhan dengan segala yang kedua, kapan kita dapat dikatakan menentang Tuhan? Umat yang menentang Tuhan adalah ketika, perhatikan, kita mengeraskan hati kita sehingga kita tidak mau bertobat dan berubah. Ini yang membuat Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Tuhan sudah ingatkan belas kasihan Tuhan melalui Musa. Untuk mereka berubah, mereka dikasih kesempatan untuk bertobat, berbalik. Namun tidak ada yang mau berubah, mereka mengeraskan hati mereka. Sekarang ada banyak dari kita sudah diingatkan Tuhan, ayo berubah. Udah ditegur Tuhan, ayo datang kembali kepada Tuhan. Tapi kita seringkali masih mengeraskan hati kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak cinta dalam hidup kita. Namun karena seringkali kita yang mengeraskan hati kita. Kita yang gak mau berubah. Kita yang gak mau berbalik kepada Tuhan. Hati-hati. Kekerasan hatimu membawa engkau masuk dalam kebinasaan. Ketidakmauan engkau, ketidaktertarikan engkau untuk bertobat, untuk berubah. Membawa engkau tidak melihat pertolongan Tuhan. Ya. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa-doa. Tetapi karena dosa dan kejahatan kita, itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Oh, Tuhan sudah ingatkan, jangan lakukan hal ini. Ayo, jangan lakukan. Oh, Tuhan sudah ingatkan, jauhi dirimu dari hal-hal seperti ini. Ayo, jauhi bagian kita taat. Karena kalau orang atau umat Tuhan yang tidak taat disebut adalah umat yang menentang. Itu yang terjadi. Karena ketidaktaatan kita menentang Tuhan. Tuhan sudah ingatkan, jangan lakukan, jangan buat. Kita nggak lakukan, kita nggak buat. Kita lakukan, malah kita buat. Bangsa Israel disuruh berangkat untuk maju berperang, tapi mereka malah nggak mau lakukan. Giliran jangan disuruh lakukan, malah mereka lakukan. Itu kan menentang. Hari ini kita diingatkan jangan menjadi orang-orang yang menentang Tuhan. Kapan kita disebut sebagai orang-orang yang menentang Tuhan? Yang pertama, ketika engkau mulai meragukan Tuhan dalam hidup. Bukan berarti doa-doamu belum dijawab sampai hari ini, Pak, Bu. Lalu engkau berkata, Tuhan gak sanggup tolong saya. Ini hanya bicara belum waktunya Tuhan. Bersabarlah, be patient. Hadapi, jalani. Kalau memang ini masalah harus kau lewati, Tuhan akan izinkan kau lewati. Dan yang kedua, kapan kita disebut orang-orang yang menentang Tuhan? Ketika kita sudah diingatkan, ketika kita sudah ditegur, namun kita masih mengeraskan hati kita, kita tidak mau bertobat dan kita tidak mau merubah kelakuan. Dan sekian banyak bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Yosua dan Kaleb yang menikmati saja janji Tuhan. Sebagian besar mereka karena kekerasan hati mereka yang sudah diingatkan gak mau berubah, sudah diingatkan gak mau bertobat, mereka binasa di padang gurun. Selagi masih ada kesempatan, ayo datang. Karena kita nggak pernah tahu hari esok. Saudaraku, besok tidak pernah ada. Karena ketika besok ada di hari esok, itu disebut hari ini. Besok tidak pernah ada, itu sebabnya perhatikanlah bagaimana kita hidup. Jangan jadi orang-orang yang sudah ditegur tapi masih mengeraskan hati. Datang berbalik kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah ingatkan, ayo berubah. Kalau Tuhan sudah hajar, ayo datang sama Tuhan. Jangan keraskan hati. Datanglah sama Tuhan. Tuhan masih membuka tangan. Selama masih ada disebut hari ini, maka itu adalah kasih karunia. Selama masih disebut hari ini, maka hari itu disebut sebagai hari anugerah. Di mana Tuhan Yesus membuka tangan dan berkata, mari kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Datang sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang menentang Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang hari ini kami boleh dengar. Tuhan, tolong kami
Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak menentang Tuhan. Ampuni kami kalau sampai hari ini kami masih meragukan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Hanya karena doa-doa kami rasa belum kami dijawab oleh Tuhan. Hanya karena masalah dan pergumulan yang sampai hari ini masih kami hadapi. Kami mulai meragukan Tuhan, kami mulai mencurigai Tuhan. Tuhan ampuni kami. Satu persatu di dalam hati mereka Tuhan jawab. Mereka yang membuka hati mereka, mereka yang memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Pagi hari di rumah mereka masing-masing. Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Sehingga setiap kami mengalami pemulihan satu demi satu. Di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami tidak mau menjadi orang-orang yang menentang Tuhan. Yang sudah diingatkan, sudah ditegur, tapi kami masih mengeraskan hati kami. Tidak mau datang kepada Tuhan dan tidak mau berubah. Namun hari ini kami diingatkan, kami harus datang berbalik kepada Tuhan. Ada banyak dari kami yang sering kali menerima teguran Tuhan. Namun masih mengeraskan hati kami. Kami sudah diingatkan Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Namun kami masih menolak Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, jamah. Jamah dalam nama Yesus. Sehingga setiap umat Tuhan yang pagi hari ini datang kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mau memberikan hati dan hidupnya berubah. Dijamah dan dipulihkan Tuhan. Dan mereka akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Bapak hamba berdoa. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan lawan. Tuhan tolong setiap mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak menentang Tuhan. Biar kedaulatan Tuhan saja yang jadi dalam hidup kami. Kuasa Tuhan saja yang digenapi dalam hidup kami. Dan kehendak pula yang jadi bagi kami. Hamba membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom komentar yang ada di Facebook, Instagram maupun TikTok. Mereka juga yang membawa doa-doa mereka di rumah mereka masing-masing. Bapak, kami satukan hati kami berdoa pagi hari ini memohon belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka. Mereka yang bergumul dalam keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka hari-hari. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, usaha, bisnis dagang mereka. Mereka yang bergumul dengan keuangan mereka. Mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami banyak kali melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami banyak kali melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup. Namun hari ini kami diingatkan untuk tetap terus percaya sekalipun kami belum. Kami berdoa karena kami tahu Tuhan sanggup menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami doakan pikirkan. Kami berdoa karena kami tahu ketika kami berdoa kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Apapun yang umat Tuhan kerjakan hari-hari dibuat karena Tuhan berhasil. Secara khusus hamba berdoa. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online. Mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun mereka rindu didoakan secara khusus. Oleh karena masalah, beban hidup, pergumulan yang mereka alami hari-hari. Jika itu adalah dirimu. Saudara, mungkin kau belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kau saat ini sedang melihat doa pagi online ini. Dan kau rindu didoakan secara khusus. Dimanapun saudara berada, letakkan tangan kananmu di dada. Engkau yang secara khusus hari ini bergabung dalam doa pagi online, kau belum mengenal Yesus. Namun kau mau didoakan secara khusus. Oleh karena masa lalu pergumulan, saya berdoa buat saudara yang letakkan tangan saudara di dada. Bapakku berdoa, di dalam nama Yesus, ada dari mereka yang datang kepadamu belum mengenal, namun mereka rindu didoakan. Secara khusus sama berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Aku ucapkan berkat. Setiap pergumulan, badai kehidupan, bahkan kalau di antara mereka yang belum mengenali Yesus pagi hari, sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami tekanan hidup, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun mereka rindu didoakan secara khusus pagi ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan jamah. Dan biar mengalir damai sejahteramu, biar mengalir kasih sukacitamu dalam nama Yesus.
Hamba berdoa. Kuasa Tuhan dinyatakan. Perjumpaan pribadi dengan Allah dikerjakan di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Kami bersyukur ada kuasa Tuhan di rumah kami masing-masing. Ada hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Kalau mendengar doa kami. Kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati. Kota kami ucapkan berkat. Kota kami aman. Kota kami damai. Kota kami diberkati. Ekonominya bertumbuh maju dalam nama Yesus. Jauhkan kota kami dari segala bencana alam dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan kami berdoa pemimpin-pemimpin kota, pemerintahan kota diberkati dengan roh takut dan ketara. Tuhan kami berdoa bangsa kami Indonesia diberkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri, beserta jajaran yang diberkatilah oleh Tuhan. Dan memberkati juga ya Tuhan, kalau ada tanggal 27 November rencana pemilihan kepala daerah, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan, sehingga lahir pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin provinsi, pemimpin-pemimpin kabupaten yang takut akan Tuhan. Sehingga kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami yang akan memilih, diberikan kami hikmat, dituntun Tuhan untuk memilih dengan tepat dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Setiap permainan-permainan kecurangan, setiap permainan-permainan licik kuasa kegelapan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah berperkara atas bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia maju. Indonesia bertumbuh. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami di sepanjang hari berjalan ini. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab tangan Tuhan yang memelihara kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran, itu selalu ada di hidup kami sepanjang hari kami berjalan bersama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Imani apa yang kau doakan sudah kau terima. Dan pastikan kerjakan apa yang kau dengar sebagai firman Tuhan hari ini. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang menentang Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom. Shalom.